Selamat siang, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau mengeksplor daerah asalku, Sulawesi Tenggara. Rasanya itu kayak jahe ya, agak pedes-pedes. Mau coba? Olahan khas daerahku sangat beragam. Nah, yang ini olahan dari hasil laut. Enak. Belum. Ayo, tonton terus ya. Nah, jadi ketika air laut surut, banyak cara untuk menangkap ikan nih. Salah satunya dengan menggunakan puka atau jaring. Ya, Isra ya. Jadi jaringnya sore hari dikumpulkan, kemudian pas airnya surut baru diambil. Betul Isra? Seperti itu. Ya. Ayo kita ke sana lagi. Ama, saya ikut Ama. Jaring-jaring sudah dipasang saat air masih lumayan tinggi ya. Nah, jadi jaringnya panjangnya seperti ini, membentuk lingkaran sangat luas. Jadi ketika airnya semakin surut, jaring itu semakin kita majukan biar ruang gerak dari ikannya itu sendiri semakin sempit dan pastinya akan terkumpul di tengah situ sebentar. Bukan hanya pemilik jaring yang bisa ambil ikan seperti ini nih, tapi yang lainnya juga bisa ikut menangkap. Nah, jadi kalau pemilik jaring itu carinya di sekitaran jaringnya. Jadi biasanya di dalam. Kalau anak-anak ini carinya biasanya di luar. Atau dia biasanya carinya itu yang di rumput-rumput, yang tempat sembunyi-sembunyinya ikan itu loh. Saat menombak, mata kita harus jeli nih. Ikan-ikan lumayan gesit, jadi susah ditangkap langsung. Nah, jadi kenapa kita harus menombak? Karena ini ikannya masih susah ditangkap karena tempatnya masih luas. Jadi mau tidak mau kita harus menombak. Karena kalau pegang untuk pegang saja susah ikannya karena licin ya. Dia lari-lari ya. Iya, dari tadi susah sekali dicari. Jadi cari ikan itu susah sekali. Alhamdulillah saya bisa dapat satu. Lumayan ikan kecil. Satu jasa lumayan. Wow. Sekarang saatnya memasak semua yang sudah kita tangkap nih. Nah, jadi tadi ikan yang sudah kita cari di laut ya dengan cara tagau itu sekarang kita akan olah nih. Dan biasanya masyarakat di sini mengolahnya dengan nama parende. Parende atau yang biasa disebut apa ini? Kuah kuning ya. Jadi ikannya itu berkuah kuning. Wih, pasti enak Ina ya. Iya, enak lah. Wih. Enak Ini lah. potong lagi. Iya. Berarti ini harus banyak kunyitnya, harus beda kuning toh. Sebenarnya, parende bisa menggunakan jenis ikan apa saja, Ki.
termasuk ikan paku-paku atau kata Mbak ini Mi. Ina sudah mini? Sudah Mi. Mari kita masak Ina paling. Dia apa ini ditumis berarti? Ditumis. Ayo. Banyak Ina, tambah. Tumis kunyit dan bumbu lain yang sudah dihaluskan sampai harum. Ina sudah ini Ina. Angkat nih. Gimana ini Ina? Taruh di sini saja. Digasnya lagi Tina. Kemudian siapkan air untuk masak parende. Masuk ini Ina. Iya, masuk. Nah, jadi untuk parendenya ini bumbunya terlebih dahulu harus dimasak dulu Ina ya seperti ini. Jadi ditumis dulu. Setelah ditumis, bumbunya ini akan direbus bersama air. Jadi ininya lebih terasa ya bumbunya. Kalau ikannya sudah dimasukkan dengan air ini. Wih. Warna kuning juga ini Ina ya, kuning. Setelah air mendidih, baru Ki masukkan ikannya. Mati. Salah satu makanan yang ada di acara adat Batu Puaro adalah ikan dole. Salah satu olahan ikan masyarakat Bau-Bau ini cukup populer di sini nih. Nah, jadi sekarang kita itu mau membuat ikan dole. Dan biasanya kalau sebelum membuat ikan dole, ikannya itu harus dipindang dulu Mama ya, dipindang. Jadi pindang itu dimasak terlebih dahulu bersama asam, garam. Nah, nanti setelah itu baru kita olah lagi Mama ya. Di apa Mama habis? Oh, ditumbuk setelah dimasak. Wis. Oh ya, sini saya masak Mama. Ikan yang digunakan sebenarnya bisa beragam, mulai dari ikan tuna, ikan layang, sampai ikan teri seperti ini. Tapi apapun jenis ikannya, pertama harus dipindang lebih dulu nih. Cukup dikasih asam yang dilarutkan dengan air garam, kemudian masak dengan sedikit air. Ini saja sudah cukup enak nih. Mama sudah selesai Apalagi nih. dengan menggunakan periuk tanah ini memasaknya. Setelah matang dan dingin, ikan yang sudah dipindang ditumbuk sampai halus nih. Sambil menumbuk ikan tadi, tumbuk juga dengan bawang putih dan bawang merah. Oh iya, tambahkan juga dengan beberapa rempah nih. Ada lada halus, ketumbar, dan jinten. Karena ikan dole ini salah satu olahan makanan yang kaya dengan rempah-rempah. Enak. Belum di. Berikutnya kepal-kepal nih. Tumbukan ikan dan berbagai rempah yang sudah halus ini. Cetak membentuk segitiga seperti ini ini, Mama. dengan bantuan daun pisang. Dan kita mau menunggu. Masuk ini angin goreng. Dengan adanya adonan telur ini, bisa saling terikat nih. Bentuknya jadi tetap utuh sampai matang. Tuang lagi. Nah, asiknya ikan dole ini bisa dimakan sebagai lauk
Bisa juga Ki dijadikan cemilan seperti ini. Soalnya makan begini aja sudah enak toh. Nah, jadi ini kan dole yang sudah jadi. Rasanya itu lebih garing, lebih gurih, enak. Ini karena ada telurnya Mama ya. Tapi rasa ikannya masih terasa. Terus juga rasa kelapanya masih kerasa banget Mama ya ini. Bisa dibagi berapa kali? Masyarakat Rongi sudah terbiasa memanfaatkan yang ada di sekitar sebagai sumber makanan alternatif. Jadi saat ini kita sedang mencari rumba atau biasa masyarakat sini menyebutnya dengan panah. Jadi rumba ini bentuknya seperti lengkuas namun baunya itu seperti jahe. Rumba atau panah masih saudara dengan jahe dan lengkuas nih. Tidak heran toh kalau bentuk daun, batang, sampai aromanya mirip. Jadi rumba ini yang diambil itu bagian dalam dari rumba, bentuknya seperti ini. Dia ini yang diambil lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena orang sini lebih gurih katanya ya. Kita cobain seperti apa rasanya. Gimana? Rasanya itu kayak jahe ya, agak pedes-pedes. Mau coba? Yang mau diolah hanya bagian batangnya saja teman. Pedes ya? Sekarang aku mau cari hondo atau ubi hutan. Biasanya tumbuh liar di hutan-hutan dekat pemukiman. Itu apanya ini? Lendirnya. Jadi ini adalah proses pencarian hondo, di mana ini kalau kita mau cari hondo selain batangnya yang tajam, juga katanya umbinya ini gatal. Jadi nggak sembarang orang dapat mencari hondo ini. Di Pindrang dan daerah Sulawesi Selatan lainnya, hondo dikenal dengan sikapa. Ada juga yang menyebutnya gadung dan bitule. Sebenarnya, bagian getah ubi yang mengandung racun nih. Dari hasil penelitian, getah ubi ini mengandung zat toksik yang dapat terhidrolisi menjadi asam sianida. Makanya, jangan asal makan nih, Ada di Penora bisa juga, berbahaya. Terkena kulit luar saja, gatalnya minta ampun. Apalagi kalau dimakan langsung, teman. Untungnya masyarakat Rongi punya cara sendiri untuk menghilangkan racunnya. Ini enggak betul. Oh, panas dia. Setelah dikupas, hondo diiris tipis. Kalau tipis hati-hati. Bisa dibakar juga nih. Kemudian dimasukkan ke lubang tanah yang sudah dilapisi daun. Jadi sekarang saya sedang mengambil kayu kawengo. Kayu kawengo ini fungsinya untuk menghilangkan rasa gatal dari hondo itu. Dan pada zaman dahulu, kayu kawengo ini digunakan sebagai alat keramas di zaman dahulu. Dan sekarang kita akan mengambil sedikit kulitnya untuk disimpan di atas hondo itu untuk menghilangkan rasa gatalnya. Nah, kulit kayu kawengo ini yang akan menetralisir racunnya, Mi. Sampai berbusa. Ini bisa dipakai berapa kali? Ambil sarinya, lalu campurkan ke hondo yang akan diperam. Nah, setelah kita menuangkan air kawengo ini di atas hondo, kita harus menunggunya selama 4 hari untuk diperam.
agar terbebas dari racun. Nah ini harus ditutup enak. Ditimbun lagi bro. Oh, pakai batu. Proses pemeraman atau fermentasi inilah yang digunakan Ini masyarakat Oke, Rongi nah. untuk Ayo, menetralisir racun Hondo ini. Hondo baru bisa dimasak setelah selesai pemeraman nih. Bentuknya jadi kering dan putih seperti ini. Tinggal ditumbuk sampai jadi tepung. Adit, tolong kukus kita punya hondok supaya dia matang, kita makan rame-rame. Iya enak. Hondo yang sudah halus biasanya hanya dikukus sampai matang nih. Sebelum dikukus, Hondo diberi sedikit air supaya lebih lengket. Nah, Hondo ini mirip dengan singkong, memiliki kandungan yang kaya akan karbohidrat. Oleh karena itu, Hondo ini cocok untuk pengganti nasi. Tolong masak kita punya sayur ya supaya dia matang, kita makan rame-rame. Pana bisa dijadikan sayur bening. Kadang ditambah campuran ikan nih. Bisa ikan basah atau teri kering. Nah, kenapa yang pertama dimasukkan adalah pepaya? Karena kalau pepaya itu kan keras, jadi matangnya akan lama. Masyarakat di sini sudah biasa menggabungkan antara sayur dengan lauk. Paling terakhir, bilas daun kelor di. Karena bahan yang satu ini cepat sekali matang. Sebelum dimakan, Hondo diberi parutan kelapa nih, biar rasanya lebih gurih. Kalau di daerah Jawa, mungkin bentuknya mirip awuk, tapi rasanya seperti tiwul. Enak hondonya ya? Anda? Enak. Nah. Jadi ini adalah hondo yang telah jadi. Hondo yang telah jadi ini dicampurkan dengan kelapa ini. Dan hondo ini sangat mirip bentuknya dengan kasuami. Bahkan rasanya pun mirip. Yang terbuat dari singkong. Jadi tidak heran kalau misalnya hondo ini menjadi pengganti nasi. Enak, enak. Ini yang mau dipakai nih. Rongi adalah salah satu desa adat yang erat kaitannya dengan asal-usul leluhur di Kabupaten Buton Selatan. Aku mau bantu Ina menggiling jagung lebih dulu nih. Katanya mau diolah jadi makanan khas Rongi. Jadi di daerah sini tuh terkenal dengan potensi jagungnya. Dan salah satunya adalah yang akan kita buat ini tante ya, kambalu. Dan itu bahannya terbuat dari jagung ini. Jadi jagungnya ini diolah dulu sampai halus. Terus nanti untuk acara sabah ya tante ya. Ayo lagi tante. Bukan
bukan Ki tanpa alasan. Rongi disebut desa sandang pangan. Masyarakat di sini bisa mengolah dan mengatur sumber pangan mereka dengan baik. Oh iya, salah satu potensi utamanya jagung dan singkong. Halus kan? Jagung akan dijadikan kambalumi. Ini makanan yang wajib ada untuk tradisi Sabah. Setiap bahan yang dipakai punya makna tersendiri, teman. Santan kelapa menyimbolkan semua masalah bisa terselesaikan. Oke, Kalau kunyit sebagai penyembuh. Nah, kalau telur melambangkan kehormatan nih. Nah, semua bahan sudah siap. Sekarang masak semua bahan dengan air. Oke, kita masakin ya. Setelah mulai mendidih, kambalu harus terus diaduk agar tidak meluap keluar. Oke. Habis itu ini ditutup. Tutup pakai Berapa daun ini? 3 daun. 3 daun. Daun belu selalu ada dalam acara adat. Daun ini dianggap penyempurna mie. Jadi, kalau ada kekurangan atau sesuatu yang terlewat, bisa dimaafkan karena sudah disempurnakan oleh daun belu. Kalau daun pisang, beda lagi toh. Ini jadi simbol pemersatu. Ada beberapa jenis peralatan yang menggunakan gerabah dari tanah. Nah, gerabah di sini unik banget nih. Karena hanya ada di Dusun Katobengke, Lipu, Bau-Bau. Bahan yang digunakan adalah campuran dari tanah dan pasir. Mama dipukul-pukul begini mama tuh. Wih, pukul-pukul lagi mama. Hai. Nah, jadi sekarang saya sedang membuat adonan, tapi adonan ini bukan untuk dimakan. Jadi adonan ini nantinya akan kita buat gerabah tradisional. Semua pembuatannya itu secara tradisional. Wih, mamanya secara tradisional. Dan juga ini hanya terdapat di daerah Katobengke. Wih. Terus tanahnya ini mama hanya bisa didapat di daerah Karya Baru mama ya. Karya Baru. Jadi di daerah Karya Baru itu tanahnya itu agak kekuningan, terus juga mengandung banyak kaolin. Habis ini kita apa lagi nih, mama? Kita pukul di mana ini mama? Ah, mari Pali kita pergi di sana mama. Mari Mi, di mana ini mama? Ayo, di mana mama? Ah, lewat situ mama. Ayo. Ada beberapa jenis peralatan yang menggunakan gerabah dari tanah. Pasir yang digunakan adalah pasir laut. Soalnya pasir laut jauh lebih halus dibanding dengan pasir sungai. Kalau pasirnya digunakan untuk memperkuat teksturnya. Memang ini sudah jadi sebelum.
Nah, jadi untuk pembuatan gerabah di sini tuh benar-benar tradisional, caranya pun sangat khas. Dia tuh caranya dengan cara dipukul-pukul seperti mama-mama itu tuh. Dipukul seperti ini. Dan teknik ini sudah sangat jauh ada sebelum ada teknik yang diputar itu loh. Jadi ini benar-benar tradisional mama ya. Cara ini deh yang membuat gerabah di Desa Lipu ini cukup unik karena alatnya hanya menggunakan beberapa jenis batu dan kayu. Cara membuatnya cukup dipukul-pukul sampai jadi. Kalau masyarakat sini menyebutnya sebagai teknik tatap landas. Nah, jadi tadi gerabahnya yang sudah setengah jadi itu harus ditunggu dulu sampai setengah kering mama ya, terus dipukul-pukul lagi biar volumenya menjadi besar. Jadi ini tidak boleh terlalu basah mama ya, nanti hancur, harus setengah kering. Wih, kayak gini nih. Di masa lalu, gerabah begitu terkenal di desa ini nih dan menjadi bagian penting di balik dapur setiap rumah. Kini, para pembuat gerabah atau yang dalam bahasa lokal disebut sebagai pomanduni ini mulai jarang ditemukan nih. Aduh, maaf mama. Saya tidak tahu. Sudah rusak. Aduh, bagaimana ini mama? Jadi bagaimana? Dikasih hancur. Aduh mama, maaf mama. Ayam Nasuwolio adalah ayam yang dimasak dengan gaya masyarakat khas Kesultanan Buton. Wolio adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Buton di sisi barat. Nah, jadi salah satu elemen yang penting dalam pembuatan ayam Nasuwolio ini adalah kelapa ini. Jadi ada sebagian yang disangrai, ada sebagian juga yang akan dikasihkan santan. Ayamnya dibakar. Oh, sini mama, saya bakar. Oh, sangrai ini, nah? Jalan sana. Sebelum dimasak, ayamnya harus dipanggang dulu nih sampai matang. Selain ayam, parutan kelapa juga harus disangrai sampai warnanya berubah jadi kecoklatan. Masyarakat di Pulau Buton biasanya menambahkan kelapa goreng seperti ini hampir dalam semua masakannya. Katanya sih biar tambah gurih. Nah, jadi ayam-ayam tadi yang sudah dipotong kecil-kecil harus dicuci pakai kunyit mama ya, supaya ayamnya itu bau amisnya hilang mama. Selain itu juga apa mama selain? Oh, darahnya hilang. Jadi, kalau di Jawa, kunyit itu dimasukkan langsung sebagai bumbu masakan. Di sini beda nih, hanya untuk mencuci daging ayamnya saja. Semuanya ini mama? Oh, oke. Ayo mama, kita masak. Sudah tercampurin mama. Oke, ayo mama. Pada dasarnya, ayam Nasuwolio ini sangat mirip dengan opor ayam. Bedanya cara masaknya. Semua bahan dicampur dalam keadaan segar. Salah satu perbedaan yang terlihat adalah rasanya yang jauh lebih segar. Nah, jadi ayam Nasuwolio ini rasanya lebih segar mama ya, apalagi santannya lebih terasa ya. Beda dengan ditumis mama rasanya. Terus dagingnya ini lebih empuk mama ya, karena tadi dagingnya dia dibakar, jadi dagingnya lebih kering dia mama ya, ini rasanya.